Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, telah memicu gelombang respons dari berbagai pihak, termasuk internal partai dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dalam perkembangan terbaru, Hasto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap Harun Masiku kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan ini tak hanya mengundang kritik dari PDI Perjuangan, tetapi juga menyoroti kompleksitas politik dan hukum di Indonesia. Guntur Romli, politisasi hukum kuat sekali. Juru bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, menegaskan bahwa langkah KPK menjerat Hasto sebagai tersangka adalah bentuk politisasi hukum yang kental. Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, ujarnya melalui pesan singkat, Selasa 24 Desember. Guntur juga menyinggung kerancuan penetapan 2 tersangka dalam kasus CSR Bank Indonesia OJK yang sempat diralat KPK. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tak akan tinggal diam. Makin ditekan, makin melawan, kata dia. Guntur Romli juga mengkritik logika hukum yang digunakan KPK. Ia mempertanyakan mengapa Hasto menjadi sasaran, sementara Harun Masiku, tokoh utama dalam kasus ini, masih buron hampir 5 tahun. Penangkapan Harun Masiku menjadi isu sensitif bagi KPK, tidak hanya karena ia merupakan figur sentral dalam skandal ini, tetapi juga karena kegagalan menangkapnya telah menjadi simbol kelemahan operasional lembaga tersebut. Isu ini memengaruhi persepsi publik, di mana sebagian besar masyarakat mempertanyakan efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus besar dan penting. Keberhasilan menangkap Harun akan menjadi tolok ukur kredibilitas KPK, ujar pengamat hukum Agus Raharjo. Kegagalan ini juga sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi KPK dalam pemberantasan korupsi. Harun Masiku gagal ditangkap, kenapa Sekjen PDI Perjuangan yang jadi sasaran 5 tahun kemudian? Katanya. Menurutnya, kasus ini adalah upaya membungkam kader PDI Perjuangan yang kritis. Megawati Soekarno Putri, saya akan turun tangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, juga menunjukkan sikap tegas terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka. Dalam sebuah pidato, Megawati menegaskan akan turun langsung jika Hasto ditangkap. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan solidaritas partai terhadap salah satu tokoh kuncinya, tetapi juga memiliki dampak politis yang signifikan terhadap proses hukum. Ancaman Megawati dapat dipersepsikan sebagai bentuk tekanan politik terhadap KPK, menyoroti bagaimana partai politik besar seringkali mencoba mempertahankan pengaruhnya di tengah proses hukum yang melibatkan kadernya. Hal ini juga mencerminkan hubungan yang rumit dan sering tegang antara partai politik dan lembaga penegak hukum di Indonesia, yang kerap berada di persimpangan antara penegakan hukum dan dinamika kekuasaan. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong, katanya di acara peluncuran buku di Jakarta, Kamis 12 Desember. Pernyataan Megawati ini mencerminkan kuatnya dukungan partai terhadap Hasto dan menunjukkan bagaimana kasus hukum dapat memengaruhi dinamika internal partai politik. Ancaman Megawati juga menyoroti hubungan yang semakin tegang antara PDI Perjuangan dan KPK. KPK, proses hukum murni, tanpa politisasi. Di sisi lain, Ketua KPK, Setio Budianto, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah murni hasil proses hukum. Masalah intimidasi, kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember. Setio menjelaskan bahwa penetapan Hasto berdasarkan kecukupan barang bukti, termasuk keterangan saksi dan bukti elektronik dari ponsel Hasto yang disita pada pemeriksaan Juni 2024 lalu. Ini karena kecukupan alat buktinya, katanya. Ia juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto merupakan kelanjutan dari kasus Harun Masiku yang telah lama berjalan. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menambahkan bahwa penyidik telah mengeluarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, baru pada Senin, 23 Desember 2024. Hal ini memungkinkan KPK untuk memanggil ulang saksi-saksi dan menyita barang bukti tambahan. Kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan yang terkait dengan perkara Harun Masiku.
Diperlukan waktu, tetapi proses ini pasti akan selesai, kata Asep. Dinamika kasus Harun Masiku. Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI pada Pileg 2019. Harun Masiku diduga menyuap Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kimas, yang telah meninggal dunia. Suap ini disebut sebagian berasal dari Hasto Kristianto, yang kini menjadi tersangka. Meski Wahyu Setiawan telah menjalani vonis 7 tahun penjara, Harun Masiku hingga kini masih buron. Dalam kasus ini, KPK menemukan bukti bahwa Hasto berperan aktif dalam upaya memenangkan Harun Masiku, termasuk dengan menyediakan dana suap. Namun, kegagalan KPK menangkap Harun menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Implikasi politik. Penetapan Hasto sebagai tersangka berpotensi memperburuk hubungan antara PDI Perjuangan dan KPK. Hubungan antara partai politik dan lembaga hukum di Indonesia seringkali diwarnai ketegangan, terutama ketika kasus-kasus besar melibatkan tokoh politik penting. Dalam kasus serupa sebelumnya, seperti kasus korupsi yang menjerat beberapa petinggi partai lain, terlihat pola resistensi yang hampir seragam, di mana partai politik menganggap upaya penegakan hukum sebagai ancaman terhadap eksistensi politik mereka. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mencatat bahwa ketegangan ini mencerminkan rendahnya kepercayaan antara aktor politik dan lembaga penegak hukum, yang dapat mengarah pada delegitimasi kedua pihak jika tidak ditangani dengan transparansi dan profesionalisme. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki pengaruh politik yang besar, sehingga langkah hukum terhadap salah satu petingginya dapat memicu respons balik yang signifikan. Ancaman Megawati untuk turun tangan menunjukkan bahwa partai siap menghadapi situasi ini dengan segala kekuatannya. Di sisi lain, langkah KPK menjerat Hasto dapat dianggap sebagai upaya menunjukkan komitmen lembaga itu terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Langkah ini turut memengaruhi persepsi publik terhadap integritas KPK. Sementara sebagian pihak memuji keberanian KPK untuk menindak tokoh-tokoh politik besar, yang lain mempertanyakan apakah lembaga ini benar-benar bebas dari pengaruh politik. Pengamat hukum Tata Pramudita mencatat, tindakan KPK terhadap elit partai politik bisa menjadi sinyal kuat bahwa hukum berlaku untuk semua, tetapi tantangannya adalah membuktikan proses tersebut dilakukan secara transparan dan objektif. Di sisi lain, survei terbaru dari LSI menunjukkan adanya polarisasi dalam opini publik, di mana 47% responden mendukung tindakan KPK, sementara 39% merasa langkah tersebut syarat dengan nuansa politis. Namun, tantangan utama KPK tetap pada keberhasilan menangkap Harun Masiku, yang menjadi kunci dalam kasus ini. Kasus Hasto Kristianto mencerminkan tarik-menarik antara hukum dan politik di Indonesia. Tuduhan politisasi hukum yang kerap muncul saat proses hukum menyentuh aktor politik utama mengungkapkan tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika setiap upaya penegakan hukum selalu dianggap sebagai bentuk politisasi, Indonesia akan sulit meningkatkan kredibilitas institusi hukum di mata masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui proses hukum yang konsisten, transparan, dan terlepas dari pengaruh politik. Ahli hukum seperti Profesor Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa persepsi publik menjadi sangat terpolarisasi ketika politisasi hukum dijadikan isu. Dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya mapan, tuduhan politisasi hukum seringkali menjadi senjata politik, ujarnya. Selain itu, pengamat hukum Tata Pramudita menambahkan bahwa KPK perlu membuktikan integritasnya dengan cara yang jelas dan dapat diukur. Langkah menangkap Harun Masiku, misalnya, akan menjadi momen penting untuk menunjukkan keseriusan lembaga tersebut, katanya. Di sisi lain, penguatan hubungan antara partai politik dan institusi hukum perlu diperhatikan agar tidak ada celah untuk saling delegitimasi. Jika ini berhasil dilakukan, proses hukum akan lebih dihormati, baik oleh aktor politik maupun publik. Dengan perkembangan kasus ini, Indonesia dihadapkan pada ujian besar, membuktikan bahwa hukum benar-benar dapat menjadi pilar keadilan yang berdiri di atas semua kepentingan. Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa politisasi hukum sering menjadi isu di negara-negara dengan sistem demokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Ketika kasus hukum menyentuh aktor politik utama, wajar jika persepsi publik menjadi terpecah antara kepentingan politik dan integritas hukum, kata Yusril.
Selain itu, pengamat politik Lily Romli dari LIPI menekankan bahwa penguatan institusi hukum seperti KPK diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mematahkan persepsi politisasi hukum, tambahnya. Sementara PDI Perjuangan melihat ini sebagai upaya kriminalisasi dan pembungkaman, KPK bersikeras bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan. Dengan dinamika yang terus berkembang, kasus ini tidak hanya akan memengaruhi karir Hasto, tetapi juga stabilitas politik dan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat kini menunggu kelanjutan proses hukum dan bagaimana PDI Perjuangan merespons situasi ini ke depan. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, subscribe, agar channel ini semakin membesar.